Tidak ada yang pernah menduga dari seorang idola banyak wanita, Aliando Syarif tiba-tiba menghilang karena hidupnya digerogoti oleh OCD akut. Penyakit mental itu membuatnya memutuskan menepi dari panggung para selebriti untuk kemudian fokus menjalani terapi serta penyembuhan yang tidak mudah. Pernah dikabarkan dekat karena dipasangkan dalam sebuah sinetron. Lantas seperti apa reaksi Prilly Latukonsina mendengar kondisi Aliando tersebut? Muncul secara mengejutkan setelah lama menghilang, Ali berkisah tentang OCD akut yang membuatnya terpuruk. Tapi dari penampilannya yang berambut gondrong, Ali terlihat sehat. Rambut gondrong sepertinya memang kesenangan yang membuatnya tampil beda. Sebelum muncul dan mengabarkan terkena OCD, Aliando juga pernah tampil dengan gaya rambut gondrong. Kemunculan kembali Aliando membuat para sahabat bahagia. Sebab mereka sudah sangat lama mencari keberadaan Ali yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Lantas seperti apa dukungan para sahabat untuk Ali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Muncul secara mengejutkan, Aliando Syarif mengabarkan tentang kondisi mentalnya yang digerogoti OCD akut. Beberapa waktu belakangan, ia menghindar menjauhi pergaulan demi menjalani terapi secara intensif. Ia pun memutuskan fokus menyembuhkan diri dari OCD karena memang tidak bisa berbuat banyak, termasuk menjalani kehidupan normal, misalnya saja syuting seperti dulu. Meski kondisinya sudah mulai membaik, tapi Ali merasa masih membutuhkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Kemunculannya dalam live di akun sosial medianya kemarin disebutnya perkembangan yang luar biasa dari proses penyembuhannya dari OCD. Saya pejuang OCD karena baru tetap masih terus berjuang. Jadi udah setahun, jadi OCD-nya bukan dari gua tapi dikasih gitu loh. Jadi aneh gitu, dikasih kayak, dan gue bisa ngerasain karena ini tuh kayak bukan pure dari langsung dari gua, tapi kayak ada gelombang gitu loh di sini nih, di kepala gua. Jadi aneh, udah setahun ini masih, tapi ini udah jauh. Makanya kenapa gue bisa live sekarang? Kenapa gue bisa live sekarang? Karena itu dia, maksudnya progres gue untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, ya lebih ada kemajuan gitu. Tapi ibarat, ini kan cuma sekedar informasi aja. Kalau misalkan ia pun selesai OCD-nya, terapinya selesai, nggak akan langsung keluar teman-teman. Kita santai dulu, rehab dulu, kita istirahat dulu gitu. Jadi nggak langsung keluar, jadi masih tetap terus berjuang. Jadi kita nih lagi konser sama ini ya, sama alam tak terlihat. Nah, ada yang sampai, ini si Ali kemana sih? Maksudnya, ini jual mahal nih, oh ini strategi bisnis nih, biar nanti kalau ketemu, wah gitu kan. Maksudnya ya gue gak peduli deh gitu-gitu ya. Yang pasti di sini gue cuma punya informasi bahwa kalau gue langsung yang ngomong, ya gue kena OCD dan gue harus punya terapi beberapa tahun, setahun lebih. Makanya gue kenapa harus putus di sinetron, jadi ya harus di sini, gak usah kemana-mana. Gue OCD itu terakhir kelas 2 SD. Kelas 2 SD, ya maksud gue udah bodo amat, udah gue lupain. Dan benar-benar hilang setelah itu, gue kayak bodo amat gitu dan hilang. Dan ternyata OCD-nya itu lebih takut sama jiwa anak-anak itu gitu loh, daripada gue yang sekarang. Nah, umur 25, balik lagi, ketemu lagi. Dan dia nih ingin ngeubah seolah-olah gue nih seorang pembohong. Ini kayak,
imposter juga. Gue tuh kayak pembohong, ngobrol apapun kok gue kayak nipu orang ya. Padahal gue ngungkapin sebuah kebenaran gitu. Tapi kayak dibikin apa ya? Diinduksiin untuk inilah hal yang lebih nyaman kali ya. Jadi induksi apa namanya? Rileksnya tuh diarahin ke rileks yang gak baik. Dua tahun kena OCD itu gue nggak bisa ngapa-ngapain dan susah ya untuk difahamin gitu. Karena mungkin karena gue fokusnya kemana, nah ini gak sinkron gitu loh. Gak sinkron, pikiran dengan otak tuh gak sinkron. Pikiran gue tuh inginnya, kemarin harusnya 2019 tuh ada project ya. Dan gue 2019 inget 2019 tuh harusnya gue bikin project lagu, tapi akhirnya batal karena gue OCD men. Itu tuh ganggu banget. Itu ganggu banget. Tiba-tiba gue lagi main, terus disuruh ngulang sama pikiran gue, disuruh ngulang. Kalau nggak ngulang, nanti akan ada yang celaka. Udah cukup nggak nyaman gue dengan kondisi, wah, hampir bunuh diri. Tapi takut, jadi nggak jadi. Lucu kan? Itu pertengahan gue kena covid terus kena OCD. Gue depresi akut parah ya. Tapi kayak mati aja gitu, tapi kayak anjir serem banget gitu karena ternyata itu cuma, dan berpikir bunuh diri ternyata cuma hayalan juga karena ketika kita melakukan kita akan lebih kaget. Jadi jangan ya teman-teman ya, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh kayak bunuh diri dan lain-lainnya. Kalian bisa. OCD itu kan singkatan O dari obsesif, C dari kompulsif, D dari disorders. Yang dimaksud obsesif itu biasanya pada pikirannya dia. Jadi ada mendadak ada pikiran yang masuk yang dia tidak kehendaki itu masuk dengan sendirinya. Dan ini berulang sehingga mengganggu dia dan kadang-kadang tidak rasional, tidak bisa masuk akal. Itu obsesi. Nah, kalau kompulsi itu perilakunya. Perilaku ini sebetulnya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali pikiran yang obsesif tadi. Dia merasa cemas, kadang-kadang dia merasa depresi, merasa tidak nyaman. Tapi akibat adanya obsesi kompulsif ini, dia dalam fungsi sosialnya juga terganggu, dalam pekerjaannya terganggu. Oleh karena apa? Banyak waktunya terbuang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya itu. Oleh karena itu, kalau menghadapi kasus yang demikian, sebaiknya kita segera melakukan terapi yang komprehensif. Jadi pendekatan kejiwaan sekaligus juga dengan obat, dan keluarganya dilibatkan supaya dia tidak berjuang sendirian. Kalau udah demikian biasanya itu bunuh diri itu. Oleh karena pasien-pasien depresi 30% melakukan bunuh diri. Wishnya sih mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala kesusahannya. Menepi dari panggung selebriti, Aliando memang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Tapi sesungguhnya ia memang sedang melakukan pengobatan yang tidak mudah. Pernah dikabarkan dekat karena dipasangkan dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Lalu seperti apa reaksi Prilly Latukonsina ketika mendengar Aliando mengalami OCD akut? Oh my god, it's long time ago. Aduh, kapan ya, pas syuting itulah 2016 atau 2017 ya. Pokoknya ya pas masih syuting aja, sejak itu nggak pernah ketemu dan lost contact. Aku tuh nggak tahu kan, karena maksudnya ya pas syuting bareng-bareng, I didn't see the symptom. Jadi kayak aku nggak ngerti sih apa yang dia been through. Aku juga nggak ngerti apa yang dia hadapi. Jadi aku nggak bisa komentar apa-apa. It's okay to ask for help. Jadi ya jangan lupa untuk ke psikiater, karena juga aku kan seminggu ini juga lagi campaign soal mental health kan. Aku juga ke psikolog gitu, dan aku juga udah kasih tahu ke live Instagram kemanapun gitu setiap aku campaign soal mental health. Kalau aku campaign soal mental health, aku juga kasih tahu diagnosa aku gitu. Cuma
intinya adalah bukannya pengen ngasih tahu orang aku kenapa, tapi intinya adalah it's okay to be not okay, dan it's okay untuk ke psikolog gitu, nggak apa-apa gitu zaman sekarang ke psikolog, bahkan jangan nunggu kenapa-kenapa. Muncul membawa kabar mengejutkan, yakni mengalami OCD akut. Aliando tampil dengan rambut ikalnya yang mulai panjang. Tapi benarkah Ali memang senang dengan rambut gondrongnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Aliando Syarif adalah bintang muda dengan sederet prestasi. Ia pernah tampil sebagai idola karena namanya selalu menjadi jaminan bagi kesuksesan sinetronnya. Di awal kemunculannya, Aliando dikenal dengan penampilan yang rapi, kemudian sempat muncul dengan rambut gondrong di awal 2021 lalu. Aliando pun sempat tampil dengan rambut pendeknya karena sedang syuting sinetron. Dan kemarin, Aliando kembali muncul dengan rambut ikalnya yang sudah panjang. Banyak yang senang dengan gaya penampilan dan juga rambutnya yang dibiarkan gondrong. Menurut Aliando sendiri tidak ada yang disengaja karena semua dibiarkan begitu saja. Apalagi Ali memang senang dengan yang alami sesuai dengan jati dirinya. Jadi diri gue aja sih, jadi Ali sendiri aja. Mana nggak kenal gue. Nggak tahu gue nggak pernah untuk merasa suatu hal untuk diri gitu. Karena gue suka aja gitu. Terus kalau kayak gini juga kan karena udah waktunya aja kan, kayak gitu. Emang harus udah ada. Bayangin ini jam-jam sekali kan pasti numbuh kan, ya? Gunting ya? Yang ini doang, ini malah nyatu, ini enggak. Paling yang gue cukurin apa ya? Ini, belidung. Masalah emang ada yang dia nggak kenal gue gitu. Bukan nggak kenal, mungkin nggak kenal gue gitu. Ali sekarang lebih nature, lebih natural ya apa adanya. Jadi dirinya sendiri. Kadang Ali gondrong, keriting, ikal, kerondong, ikal, kumis, jenggot, bewok. Ya terus badannya masih tetap sih nggak berubah kalau badan ya. Cuman itu aja dia miara kumis, jenggot, sama bewok, sama gondrongin rambut. Ya kayak misalnya mah rambut Ali supaya nggak mekar banget, pakein apa ya mah gitu-gitu, minta dipakein hair tonic lah apa gitu. Ntar mukanya kadang aku pakein krim. Tampil dengan rambut gondrong, sepertinya selalu menjadi kejutan. Setelah sangat lama menghilang dari ruang publik, Ali pun kembali muncul dengan rambut yang sengaja dipanjangkan. Penampilannya itu membuatnya bertambah tampan. Meski secara mengejutkan, ia sedang menjalani terapi akibat penyakit OCD akut yang selama beberapa tahun belakangan meneror hidupnya. Tapi benarkah Ali memang senang dengan rambut gondrong? Ya, mungkin karena suka juga. Karena suka rambut panjang. Gue sih suka sih. Komplain atau enggak kan nggak ngerugiin mereka rambut gue. Gak nyolok nih. Rambut gue wah. Rambut Ali nih wah. Menyimpang nih. Paling kalau lagi makan aja sih. Kalau gondrong. Waktu itu kan belum bisa nguncir ya. Wah itu sih gini ya makannya. Iya. Jatuh-jatuhnya tuh nggak enak. Samping ke mulut ke bibir gitu ya. Iya itu. Gue aja nih baru bisa nguncir sejak pulang jalan. Gue malah kalau ngeliat perempuan gue nggak ngerti sih. Segini aja gue udah cukup ini sih cukup
gerah terus cukup ya. Tapi gue suka waktu headbang aja sih, orang gondrong tuh. Headbangnya tuh seru. Tuh kalau makan tuh ya, mie itu di sini tuh. Buset, kuah mie aja. Sebelum menghilang dan menjauh dari pergaulan selebriti, Aliando pernah tampil dengan gaya rambut gondrong. Dan kini, ia pun kembali muncul dengan rambut ikalnya yang mulai panjang. Lantas seperti apa dukungan para sahabat saat mendengar Aliando mengidap OCD akut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kondisi Aliando yang sedang dalam situasi tidak baik-baik saja tentu mengejutkan para sahabat. Termasuk Ricky Cuaca yang pernah bermain bersama dalam sinetron GGS yang mengangkat nama Aliando sebagai idola wanita. Ternyata selama ini Ricky Cuaca yang akrab dipanggil Ricu sudah sering mencari Ali tapi tidak pernah berhasil. Sahabatnya itu seperti menghilang tanpa jejak sampai akhirnya muncul secara live di akun sosial medianya. Ricu kaget bukan kepalang karena ternyata Ali memilih menepi dari dunia hiburan karena sedang menyembuhkan penyakitnya yang termasuk berbahaya. Aku baru tahu ternyata Aliando lagi kena OCD gitu loh. Mungkin salah satu sakit psikis atau mental juga. Ya aku juga jujur dari tadi aku kepikiran banget, aku juga kayak kaget juga gitu loh. Sampai tadi aku sempat chat-chatan sama mamanya Aliando, dan mamanya Aliando juga udah mengatakan sebenarnya baik-baik aja, cuma memang somehow kadang-kadang memang Ali suka kumat aja. Jujur tuh gue sih sebenarnya sih gue termasuk orang yang sebenarnya sedih sih, maksudnya gue tuh tahu lah, gue tuh sempat dekat sama Aliando, gue sempat jadi sahabatnya dia, gue sempat jadi teman mainnya dia, dia sempat curhat sama gue, keluarganya gue juga udah tahu gitu loh. Cuma kadang gue berpikir kayak gini, kenapa sih sempat terjadi ke kayak dia tuh benar-benar hilang, sampai kayak benar-benar kayak nggak ada satupun orang yang tahu keberadaannya dia. Jujur gue tuh suka banget kayak memberikan kayak gue sering DM, gue sering WhatsApp gitu loh. Gue sering banget untuk kayak tanya kabarnya Ali gitu loh. Tapi memang sama sekali nggak ada kabar. Mungkin kalau misalnya kalian gue termasuk orang yang suka banget ngubungin pemain-pemain GGS dulu gitu loh. Karena gue kangen, karena gue sayang sama mereka gitu loh. Salah satunya juga Aliando gitu loh. Cuma kadang yang mungkin gue nggak tahu apakah mungkin seorang Aliando punya sedikit punya rasa depres atau mungkin rasa stres tersendiri yang mungkin tidak di-share sama keluarga atau teman-temannya dia, sampai akhirnya dia mendem sendiri gitu loh. Dan itu baru ketahuan sekarang gitu loh. Ketika Aliando mengaku kalau kumat lagi sakitnya dia yang OCD itu gitu loh. Dan itu katanya udah dari kelas 2 SD gitu kan. Dan that's why itu gue juga jujur gue kaget gitu loh. Kekagetan yang sama juga diungkapkan oleh Michael Joan, sahabatnya di sinetron GGS. Sebagai sahabat dekat, Michael Joan merasa kehilangan jejak Aliando sejak sinetron mereka selesai. Apalagi dalam beberapa kesempatan mereka melakukan reuni, tapi Aliando tidak hadir. Bagi Michael Joan, Aliando adalah sosok yang sangat menyenangkan, sehingga ia merasa sangat kehilangan setelah Ali tidak bisa dilacak keberadaannya. Kini, setelah tahu Ali sedang berjuang mengatasi OCD yang diidapnya, Michael Joan berusaha untuk memberi dukungan dengan harapan sahabatnya itu segera terbebas dari penyakit kejiwaan tersebut. Sedih banget sih karena
setahu aku orang yang punya mental disorder itu kan perlu support system yang baik juga di sekitar lingkungannya untuk bantu dia untuk punya semangat untuk sembuh. Tapi tahu kalau ternyata udah dia mengalami mental disorder, terus justru menyendiri dan berusaha untuk sembuh dengan kekuatan sendiri gitu, tanpa bantuan orang-orang di sekitar, pasti berat banget. Tapi aku juga nggak tahu kan gimana diagnosanya, apa yang direkomendasikan sama mungkin psikiaternya, mungkin memang perlu dia menyendiri dulu atau bagaimana, aku juga kurang tahu. Kita sebagai teman-temannya Ali yang dulu kita juga seru-seruan bareng dan kita tahu gimana dulu cerianya dia gitu, dan dia juga anak yang amat sangat fun gitu, dulu sering ngejam bareng, nyanyi-nyanyi di lokasi, joget-joget di lokasi kalau nggak tape. Terus tiba-tiba tahu dia sakit kayak gini tuh sedih aja rasanya, pengennya kita kalau bisa ketemu, bantuin support, bantu ajak dia untuk supaya dia punya semangat gitu untuk bisa sembuh. Ali tuh seru banget, bener-bener jahil, anaknya jahil banget. Terus kan dia jago banget main alat musik, dan aku tuh hobi nyanyi kan waktu di lokasi, jadi sering banget kita ngejam bareng. Kevin main kakun, Ali main gitar, aku nyanyi, Pem nyanyi, Prilly nyanyi, Kamila juga kadang-kadang ikut nyanyi, Kak Kiron yang suara kurang bagus juga kadang-kadang ikut nyanyi, seru-seruan. Terus Karicu, dia lagi kan bener-bener hobinya nyanyi, kalau serius. Bener-bener kita ngumpul rame-rame. Diki juga, sama Diki sama Dahlia, bener-bener semua kalau ngumpul tuh kita bener-bener bisa serame itu, semua pemain sama yang Kak Citra, Kak Ridwan itu semua juga, ayah bahkan nginget semuanya tuh kayak sedih aja tahu dia sakit, karena dulu bener-bener dia bisa ngebaur dan bisa bener-bener bikin kita jadi lebih seru lah di lokasi gitu dengan kejailan-kejailannya, walaupun kadang-kadang suka bikin kesel juga. Tapi ya itu kan namanya keluarga ya, karena kita sama-sama setiap hari, jadi senang sama-sama, seru-seruan sama-sama, kadang kesel-keselan, tapi ya wajar gitu. Tapi tahu dia ngilang lama dan ternyata tahu dia ngilang karena dia sakit, ya sedih. Ya karena yang tadi aku bilang sih, waktu kita ngumpul kayak ada beberapa yang kayak terbesit aja, kayak kok Ali nggak pernah muncul ya, kok dihubungin susah ya. Terus ya di Instagram juga jarang ngepost gitu, jadi kita kayak bertanya-tanya kenapa sih sebenarnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.